Selamat malam semuanya. Balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue di sini Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang menarik banget ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas lizard people, di mana manusia kadal yang atau reptil yang mengatur dunia ya. Iya, berkeliaran. Banyak banget tokoh-tokoh penting yang itu adalah reptil gitu. Dan ya komennya masih banyak kan yang film ya. 10 juta kalau yang ini gitu. Tapi tetap menarik gitu. Dan hari ini kita akan ngebahas konspirasi yang bisa dibilang cukup menarik banget, yaitu kematian aktor legendaris serta atlet bela diri legendaris Bruce Lee gitu. Pertama kali denger langsung menarik banget sih nih gue. Iya. Yang waktu tuh dikasih di komen kan. Iya. Pas tahu pulang gue langsung baca-baca tuh. Langsung baca-baca ya. Kayak menarik banget. Yes, Ternyata ada konspirasinya gitu. Karena emang kematiannya menjadi konspirasi dan anaknya pun meninggal menjadi konspirasi juga. Iya. Gitu. Jadi kita akan bahas nih kematian Bruce Lee itu cukup aneh ya, cukup aneh ya gitu. Ada mistisnya nggak bro? Wah, nggak dapet nih kali ini. Kali nggak dapet mistisnya. Ya. Kita akan lihat nanti apakah tiba-tiba akan muncul mistisnya dari Fedrian gitu. Jadi langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan masih dengerin Opini Tengah Malam. Untuk segmen film tentunya kita ngebahas animasi yang menarik banget, animasi yang wajib kalian tonton banget, animasi yang gore banget, yaitu Invincible gitu. Kita bahas tuntas antara komik dan filmnya, animasinya. Dan hari ini kita akan ngebahas Bruce Lee gitu ya. Mungkin sebelum masuk gue pengen nanya gitu, lu tahu Bruce Lee gak sih? Gitu. Maksudnya yang lu tahu dari Bruce Lee itu apa gitu? Gue taunya Buceli. Buceli siapa anjir? Ada dulu sinetron Indo. Aduh. Siapa itu? Judulnya Buceli aja. Kayak kungfu gitu tapi sinetron aja. Oh, bootlegnya Bruce Lee. Ini tapi di TPI pasti ya. Trans TV dah seingat gue. Anjir, aku baru Kenapa tahu. yang gitu-gitu selalu di TPI? Iya, gak tahu, gue biasanya kan ada kan gitu, Ronaldo Wati dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau kayak gitu langsung masuk aja deh kematian Bruce Lee. Jadi pengen ngomong Bruce Lee anjir, gara-gara Faris nih. Ya, ntar lihat dah ya. Nanti kita lihat ya gitu. Mungkin gue ceritain dulu backgroundnya ya. Jadi Lee Hsiao-lung atau Bruce Lee lahir dari pasangan Lee Ho-chun dan Grace Ho pada tanggal 27 November tahun 40 gitu ya. Mempunyai 4 orang saudara dan seorang ayah yang bekerja sebagai seniman opera. Gitu ya, jadi emang jiwa seniman udah ada ya. Iya, memang terkenal dia. Gitu. Dan Bruce Lee tumbuh nih dengan kondisi yang sakit-sakitan dan lemah sehingga pada umur 14 tahun ia mempelajari Wing Chun dengan Ip Man dan Kung Fu dari Master Siu Hon Sung gitu. Biasanya dibutuhkan 3 minggu untuk menguasai 37 jurus Kung Fu, tapi Bruce Lee hanya memerlukan 3 malam aja cuy. 3 malam doang dia bisa menguasai 30 jurus gitu. Karena seringnya terlibat perkelahian, polisi akhirnya memberi peringatan nih, jika ia tidak menghentikan ulahnya Bruce Lee akan ditahan gitu. Hingga ayahnya membuat keputusan untuk mengirim Bruce Lee nih ke Amerika. Jadi bandel nih anak nih, berantem mulu kerjanya ya. Mentang-mentang udah kuat ya. Mentang-mentang udah kuat dan lain sebagainya, berantem mulu, akhirnya dikirim sama bokapnya ke Amerika. Tapi memang udah berbakat dari awal kali ya. Pastilah. 3 malam loh. 3 malam ngapain aja ya? Iya gak sih? Berarti gak berhenti-berhenti dong logiknya. Tapi ya? Emang bisa ya? Nah 3 malam bisa berapa tuh? 30 loh. 30 jurus. Bisa ya mungkin kayak apal aja kali ya gitu. Tapi memang belum apa? Ini kan tadi dilatihnya sama Ip Man sama master gitu. Jadi memang bapaknya ini pemain opera terkenal gitu, Bim. Dia ke Amerika gitu-gitu. Jadi punya channel lah di Hong Kong ini. Jadi emang gitu. udah kaya juga ya. Iya, benar. Gitu. Dan emang pada tahun 61 juga Bruce Lee akhirnya menikah nih sama Linda Emery yang mempunyai 2 anak, yaitu anak pertama adalah Brandon Lee, meninggal juga dan menjadi teori konspirasi yang kita akan bahas. Itu dan Shannon Lee. Karena gerakan pukulan 1 inci ia mendapatkan peran pertamanya pada TV series Green Hornet gitu. Jadi dia akhirnya mendapatkan peran ya. Green Hornet gitu. 1 inci itu yang gini ya, yang tangan kayak deket gitu ya. Gitu, dan itu terkenal banget sih. Jadi di SMA kan kita sering main gitu. Sat goblok aja. Nah, akhirnya kesuksesan sebagai Kato, peran dia sebagai Kato dalam serial Green Hornet ini mengalahkan peran utamanya, yaitu membuat Bruce Lee membuka sekolah kungfu ya. Akhirnya dia membuka sekolah kungfu yang bernama Lee Chun Fan Kung Fu Institute gitu. Sekolah ini terbuka untuk umum
atau bagi siapa saja yang berminat gitu. Berbeda sekali dengan di Hong Kong gitu. Jadi di Hong Kong kungfu adalah ilmu yang rahasia dan tidak boleh sembarangan orang diajarkan gitu. Hanya orang-orang terhormat yang mempelajari kungfu. Ini juga menjadi salah satu teori kenapa Bruce Lee meninggal. Iya. Benar banget. Gitu. Dan akhirnya kematiannya nih ya. Mungkin gue bacain dulu kematiannya pada tahun 20 Juli tahun 73 nih ya. Setelah bertemu dengan George Lazenby George Lazenby ini. Siapa sih bacanya? Takut marah udah denger. George Lazenby ya? Iya, Lazenby. George, namanya udah George, kenapa di lesbi aja? Seorang aktor Australia yang aktor cuy. Aktornya tadi ya. Aktor Australia yang membahas film barunya itu Game of the Dead gitu ya. Jadi Bruce Lee berencana akan bertemu dengan Raymond Chow dan Betty Ting-pei sekitar pukul 6 sore nih. Jadi si Raymond Chow ini tiba. Ketika ketiganya ingin pergi untuk merayakan makan malam, Bruce Lee mengeluh sakit kepala nih ya. Kepalanya kemudian tuh si Betty memberikan Paramex. Gak Paramex. Belum ada bro. Belum ada. Apa tagline-nya? Paramex. Emang ada? Ya orang tua itu loh yang meninggal. Batuk aja orang obat pusing batuk. Minum aja Paramex bukan ya? Bukan itu. Ada yang tua pakai baju Jawa. Apa itu? Jos apa? Oskadon. Oye, pancen oye itu beda, Bro. buat sakit kepala kan? Iya, itu bukan Paramex. Oh, iya. Oskadon maksudnya. Sorry guys. Nah, akhirnya dia diberikan obat. Ini tadi bukan Oskadon, bukan Paramex ya. Gausgesic gitu ya. Obat sakit kepala yang biasanya dikonsumsinya gitu. Lalu Bruce Lee meminta untuk tidur 2 jam. Kemudian ketika Betty ini nggak bisa bangunin Bruce Lee, ternyata diketahui Bruce Lee itu meninggal dunia. Iya benar banget. Gitu. Dan untuk menghindari skandal gitu ya, Raymond Chow ini memanggil ambulan dan membawa Bruce Lee ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Dan pada pukul setengah 12 malam ya, dikonfirmasi Bruce Lee meninggal dunia akibat brain swelling atau pembengkakan otak. Iya. Gitu. Wajar gak nih kira-kira kematian ini ya? Atau kayak wajar-wajar aja gitu. Mungkin emang pembengkakan otak, tapi kok cepat banget ya pembengkakan otak ya? Iya, kalau dari sini sih dari kronologinya nggak ada yang ini ya. Cuma kalau memang lu baca nanti nih, kita bahas teori konspirasinya tuh jadi kayak, oh mungkin juga gitu Bim, karena bisa aja gitu. Mungkin ya. Iya. Gitu. Nih kita masuk ke teori konspirasinya nih. Tapi yang gue tahu dia meninggal pembengkakan otak itu kalau nggak salah gara-gara preskripsi obat yang salah deh dari dokternya. Jadi ngasih resepnya tuh dosisnya mungkin ya nggak sesuai gitu. Jadi ada pembengkakan di otak gitu sih. Itu yang resminya ya. Yang resminya ya. Itu yang resminya. Gitu, tapi aneh, umurnya masih 32 tahun, masih muda, gaya hidup sehat ya, enggak pernah minum alkohol, enggak ngerokok, enggak ada lemak lagi. Enggak ada lemak dia. Setahu gue iya dah. Aduh, lemaknya persenannya kecil banget. Wah, gila. Karena memang mendedikasikan tubuhnya sama hidupnya buat bela diri gitu, Bim. Gokil. Tapi jadwal syuting yang padat, Bro. Oh iya. Siapa tahu jadi minum obat mulu kan. Gitu. Tapi terkena dia identik banget ya kalau main kayak wacal gitu. Iya, benar-benar. Tapi bener-bener. Dia memang katanya tuh akrab sama obat penahan sakit gitu ya, aspirin gitu sih, atau mungkin juga bisa jadi karena itu. Ya mungkin ya, untuk gue juga kurang paham sih ya kalau pembengkakan otak itu kayak gimana ya. Tapi teori-teorinya nih menarik nih. Oke, teorinya menarik banget. Kita akan bacain mungkin satu-satu dari Faris nih ya. Apa teori pertama nih ya tentang Bruce Lee? Ada sangkut pautnya dengan mafia kan. Oke, mafia. Bruce Lee dibunuh oleh mafia Triad. Bruce Lee menolak untuk membayar uang keamanan kepada Triad. Padahal pada saat itu di dunia perfilman Hong Kong itu adalah sesuatu yang lazim. Dan kabarnya Bruce Lee akan menghadiri suatu acara di Amerika dan Triad tidak ingin Bruce untuk meninggalkan Hong Kong. Oke, jadi dibunuh sama ini ya. Iya, intinya Bruce Lee dianggap aset kali ya sama Triad ya. Iya gitu. Kayak ladang uang lah. Nah benar. Dan dia juga ngerasa lah kenapa dia gak mau bayar uang keamanan ibaratnya ya. Iya kan? Siapa lu? Iya kan? So-soan dan akhirnya konspirasinya dia dibunuh lah sama Triad itu. Iya. Masuk akal sih kan taman situ ya. Itu tadi sih ladang uang buat Hong Kong gitu ya. Apalagi kan, lagi naik ya. Iya, itu salah satu asetnya Hong Kong gitu. Dia nggak mau buat jadi aset Amerika mungkin kali ya. Yes, buat negaranya sendiri aja gitu. Nggak mau bagi-bagi. Jackie Chan itu dari Hong Kong juga nggak sih? Iya benar dari Hong Kong. Iya, Hong Kong ternyata banyak menciptakan aktor atlet gitu ya. Karena Bruce Lee ini Bim. Oh jadinya inspirasi ya. Jadi pada naik semua gitu, pada mulai berani keluar lah
Oke, menarik. Dan gue baca nih ya, Bruce Lee dibunuh pendekar Shaolin karena menyebarkan kungfu. Nah ini balik lagi nih sama nih kayak yang tadi ya. Gitu, dimana kungfu saat itu di Hong Kong tuh sangat prestige banget lah ibaratnya ya. Berharga banget, orangnya cuma orang-orang terhormat yang boleh belajar kungfu gitu. Sedangkan Bruce Lee membuka kelas yang terbuka untuk umum, siapapun boleh belajar kungfu. Benar, di Amerika. Dan itu mungkin menjadi sebuah apa ya, kontradiksi sama yang di Hong Kong gitu loh. Kayak gak sesuai gitu loh kan. Tapi kalau ini lebih ke adat kali ya, kayak ya mungkin ya. Tapi maksudnya kayak kenapa orang gak boleh belajar bela diri? Ya mungkin kayak melanggar adat gitu gak sih? Iya, dan akhirnya dibunuh gitu ya. Ada peraturan tradisi kali. Yes, mungkin ya gitu. Tapi ini juga cukup masuk akal ya, politik banget nih kalau ini nih. Dan sempat ditantang juga setahu gue dia di Amerika, diajakin berantem. Menang tapi. Menang. Gila kali ya. Menang dia. Tapi kalau sekarang kita belajar kungfu udah bisa kan ya? Boleh sekarang. Kayak udah gara-gara itu kali ya. Nah, selanjutnya nih udah Fedian aja yang baca nih teori yang ini, males gue deh. Ada bro. Ada horor ya, gue lupa. Oke nih. Jadi katanya rumah Bruce Lee ini ketika dia beli nih dikutuk gitu, Bim. Jadi di Amerika. Iya dong. Kan masuk di Indonesia. Ini saya waktu di Hong Kong. Jadi kabarnya beberapa waktu sebelum Bruce Lee meninggal nih, pakua atau sejenis jimat yang dipercaya dapat menangkal roh jahat di rumah Bruce Lee tuh jatuh ketiup angin. Ketiup angin aja. Kayak film horor Indonesia dah. Kayak hormatin dong kalau lagi horor, bro. Tapi kasih alasannya yang elegan dikit lah, bro. Ketiup angin. Jangan ketawain lah. Ketiup angin. Coba. Kan bisa aja anginnya dari setan, Riz. Coba. Ya, mungkin coba enggak, kita. Ini aja buat menangkal setan. Masa setan yang niup aja. Goblok. Justru dikutuk, Riz. Anjing. Tapi coba kita bedah untuk hantu ini. Apa hubungannya, kenapa dia bisa sampai meninggal gitu? Apa mungkin jadinya kesantet gitu lah ibaratnya ya? Iya, mungkin bisa jadi. Bisa masuk akal dong, Is. Dia hidup sehat ya kan, ibaratnya mau triad juga, mau dia one by one juga nggak mungkin menang gitu ibaratnya. Ya kan? Hidup sehat gitu. Mana lagi yang bisa ngebunuh dia selain hal mistis gitu? Nggak ada. Ya, tapi ketiup anginnya yang lucu ya, gue bukan masalah mistisnya. Kebetulannya ketiup angin anjir, jelek banget. Iya. Tapi beberapa saat sebelum meninggal, Riz. Kan kalau misalkan meninggalnya jam 6, ketiupnya jam 12 masih bisa. Iya. Enggak, mungkin kalau misalkan ada spy gitu ngambil pakuanya, dia lagi tidur diem-diem kan lebih keren gitu ceritanya. Daripada jatuh retak. Gimana? Jatuh retak. Jadi kayak Indosiar. Oh iya ngerti. Tapi angin. lebih serem lagi kalau seandainya jatuh tapi gak ada angin. Nah, itu lebih mistis tuh menurut gue. Mungkin ini ketiup doang kali. Kan gue translate doang nih. Oh iya. Oke, kita next aja ya. Tapi gimana untuk horornya, selalu ada di Fedrian ya. Kompilasi. Lanjut, Is. Untuk berikutnya nih. Oke, selanjutnya ada Bruce Lee dibunuh oleh Betty dan Raymond. Dan Raymond itu tadi ininya ya, rekan kerja. Iya, yang di TKP. Nah, ini baru konspirasi, bro. Bersekongkol Riz. Seorang petugas ambulan melaporkan bahwa ia melihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya di sebelah Betty dan Raymond. Tapi sampai hari ini tidak diketahui siapa orang itu. Dan kabarnya selama bertahun-tahun Betty adalah seorang anggota Triad. Nah, nyambung ini nih. Baru nih. Plot twist gile. Ternyata dia anggota Triad. Merencanakan untuk membunuh Bruce Lee. Tapi tadi di pernyataan yang awal ada kalimat yang mencurigakan, anjir. Gimana tuh? Yang agar tidak ketahuan seperti skandal, Raymond langsung ngelapor ke iya. Jadi itu gara-gara meninggalnya di rumah si Betty, Riz. Dan katanya memang dia tuh main belakang gitulah si Betty sama si Bruce ini. Oh, dia selingkuh gitu. Katanya sih begitu ya. Oke. Iya. Makanya biar enggak mencurigakan juga anjir meninggalnya di rumah. Terus ada Raymondnya juga lagi ya? Ada. Raymondnya ada. Karena kan dia yang lapor. Gitu. Wow. Ini baru konspirasi nih. Ini baru yang harus kita bahas. Orang itunya aja tuh yang katanya ada, tapi siapa itu orang ketiganya? Oh iya, kita nggak pernah tahu ya. Sampai sekarang katanya nggak pernah tahu. Hitman aja. Nah, selanjutnya ini Bruce Lee diracunin sama Betty yang cemburu katanya. Nah, kalau tadi yang itu bersekongkol, sekarang Betty-nya doang. Iya kan, Betty. Apa sih ini Betty ikut-ikutan mulu ya, kasian juga nih anjir. Nah, kalau untuk teori ini ya, jadi rumornya mengatakan Bruce Lee akan mengakhiri hubungan mereka berdua nih, dan Betty meracuni Bruce Lee dalam obat yang diminumnya. Jadi kayak nggak mau dia diakhirin ya.
pada saat pemakaman Bruce, beberapa orang mengaku melihat tangannya Bruce itu hitam gitu, reaksi dari keracunan. Iya. Kayak gitu. Wow. Gimana tuh? Ini baru cuy. Kalau ini lebih ke drama Indosiar sih yang ini ya, tentang perselingkuhan yang gak diterima dan akhirnya dia meracuni. Tapi dari pengakuan orang yang ngeliat itu emang kayak gitu ya, kalau orang meninggal jadi hitam-hitam gitu ya. Hitamnya blackish kalau dia ngomong Bim di artikelnya. Berarti kehitaman. Tapi gue pernah baca artikel kalau di adat apa sih namanya? Di adat Cina kalau nggak salah deh. Kenapa kita sendok pakai besi? Itu gara-gara itu salah satunya, Fet. Karena zaman dulu kan banyak racun-racunin tuh. Jadi besi logam itu salah satu pengidentifikasi adanya racun atau enggak. Jadi kalau sendok lu jadi hitam, berarti ada racunnya di makanan lu gitu. Tapi gue belum pernah ngeliat sih. Apa? Maksudnya sendok hitam gitu. Ya berarti nggak ada racun. Berarti kita nggak pernah diracun sampai saat ini Bim. Tapi dia nggak bisa tahu ada santet atau enggak ya? Sendoknya ya Keris dong itu. Iya, masa pakai keris ini. Nggak, tapi maksud gue kalau racun gitu. Tapi menarik ya, gue baru tahu tuh trivia dari Faris ya. Menarik gitu. Dan Fat, lanjut nih. Bruce Lee meninggal karena head stroke. Oke, ini jadi yang paling masuk akal nih, Riz. Oke. Ya, medis jadi, paling medis lah. Jadi katanya tuh Bruce Lee meninggal karena heat stroke nih. Jadi seorang jurnalis Amerika bernama Matthew Polly mengatakan Bruce Lee ini tuh pernah pingsan saat mengambil tag suara dubbing buat Enter the Dragon film tuh. Oke. Jadi pada 10 Mei 1973 di salah satu hari terpanas bulan itu Bruce Lee masuk ke ruang dubbing. Lalu mereka mematikan AC agar tidak mengganggu soundtrack dan seketika Bruce Lee tuh pingsan dan kejang-kejang. Gitu. Nah, terus dia meninggalkan ruangan dan jatuh ke lantai. Setelah itu dia bangkit, terus masuk lagi ke dalam ruangan itu yang panas itu, terus kejang-kejang lagi. Kenapa dia masih ngelanjutin ya? Mungkin karena profesional kali Bim. Iya, mungkin kayak enggak, cuma sakit bentar doang gitu kali ya. Dan akhirnya tuh mereka bawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi sama dokter. Gitu katanya. Oke, berarti emang udah ada tandanya ya. Udah dari riwayatnya si heat stroke itu Bim. Oke, menarik. Jadi ada ya. medisnya juga nih. Lo ada medisnya, tapi lo akan tercengang nanti sama teori Brandon Lee. Lo udah baca belum? Belum kan? Udah sih sedikit sih, tapi sedikit. Ya, coba. Coba ya, tapi nanti lah. Menarik juga ini. Tapi serem juga ya, heat stroke maksudnya bisa sampai meninggal berarti. Itu semua orang punya nggak ya? Gue penasaran. Jadi gimana sih itu heat stroke itu? Ya gara-gara kepanasan kayaknya sih badannya jadi, kayaknya itu penyakit juga sih. Oh, anjay. Demasif bro. Gue jadi inget anjir. Okay. Ternyata gue pernah baca artikel tapi baru nyambung sama yang ini nih. Tadi katanya tuh beberapa bulan sebelum ya, kalau nggak salah tuh, ini kalau nggak salah ya, ini gara-gara disuruh sama siapa, si Bruce Lee ini melakukan sweet gland removal gitulah. Jadi operasi mengangkat diketek hawa kayak pori-pori gitu Bim. Jadi hawa panas tuh nggak bisa keluar. Gitu. Kenapa anjir? Buat apa? Ini bawa-bawa triad sih, tapi gue lupa. Gue bacanya karena sekelebat doang. Jadi ini ada sambungannya sama triad juga si heat stroke ini. Berarti kalau gue simpulin sebenarnya ya kematian Bruce itu kematian yang natural. Tapi naturalnya itu dalam arti karena emang gue percaya adanya triad ya. Gue percaya adanya triad yang tadi masalah Bruce Lee nggak mau keamanan, dia nggak suka triadnya sama Bruce Lee dan sebagainya. Gue percaya itu gitu. Tapi kalau untuk kematiannya natural sih. Mungkin penyebab dia sakit itu, ya, mungkin itu yang jadi konspirasi di balik itu, yang entah triad dan lain sebagainya. Mencoba dibunuh dengan obat-obatan mungkin dosisnya atau apa, dan akhirnya tapi kalau kematian natural sih. Itu dari gue sih. Gimana kalau Faris? Ya nggak tahu juga sih ya. Tapi gue penasaran sih sama heat stroke-nya itu bisa nyerang semua orang gak ya? Takut ya ini. Ini juga anjir. Ngeri juga gara-gara apalagi kan di sini cuaca panas ya. Iya sih. Tuh pokoknya tanda-tandanya tuh ketek suka basah enggak? Ketek gue basah sih. Berarti kalau aman itu. Berarti hawa panasnya keluar ya. Oh, berarti itu ya, berarti aman ya kalau ini. Tapi kalau tadi Bruce Lee yang dioperasi itu dia maksudnya secara sukarela apa gimana? Masa dia mau dah dihilangin? Gue lupa motifnya apa, tapi pokoknya bawa-bawa triad gitu. Asik. Federer seolah-olah tuh buat episode ini tuh kayak akan ada part 2-nya gitu ya, kayak Bang bahas dong lagi. Enggak serius karena gue baca sekelebat juga. Iya oke. Mungkin kita lanjut dulu deh ke anaknya nih, namanya Brandon Lee. Anjay, mantap ya. Brandon Bruce Lee ya nama anaknya ya. Suka dance gak tapi? Beda itu kan. Itu mah Brandon IMB aja. IMB. Anjir, Indonesia mencari bakat ya. Maksud singkat aja. Nah, Brandon Bruce Lee ini meninggal di
Carolina Utara, Amerika Serikat pada 31 Maret tahun 93 pada umur 28 tahun, masih muda juga. Oke. Berkarir di dunia film sejak tahun 86 sampai kematiannya pada tahun 93 dalam proses syuting film terakhirnya The Crow yang rilis pada tahun 94. Pernah nonton? Belum. Sama, gue juga belum. Nah, kematian Brandon Lee adalah sebuah kenyataan pahit ya mengenai kecelakaan dalam penggunaan peluru hampa gitu ya di industri perfilman Hollywood. Kematian paling konyol menurut gue ini. Kayak anjir lu pemain film tuh, ini menurut gue yang disalahin sih. Yang pertama, filmnya tuh harusnya batal ya, nggak tayang sama sekali. Kru-krunya semua itu harusnya bertanggung jawab sih atas kematiannya si Brandon Lee ini. Karena lucu gitu loh, lu penggunaan peluru hampa itu di industri perfilman Hollywood. Hal ini terjadi karena amunisi palsu yang digunakan dalam syuting film The Crow hanya dikosongkan dari misiunya gitu. Tapi masih menggunakan proyektil peluru yang terpasang di amunisinya. Dan Brandon Lee meninggal karena primer di selongsong peluru yang digunakan masih dapat memicu ledakan kecil yang cukup untuk mendorong peluru keluar dari senapan. Dan karena ditembakkannya dalam jarak dekat, akhirnya mengenai abdomen si Brandon Lee. Gua tahu abdomen itu mungkin bagian perut vital lah ya. Vital. Kayak gitu. Aneh gak sih? Aneh menurut gue ini. Enggak aneh sih, lebih ke kecelakaan aja sih kayaknya dah. Mau gue buat aneh gak? Nggak, ya anjay, kenapa Fat? Kenapa tuh? Gue jadi inget juga dah. Jadi setahu gue siapa nih anaknya Brandon Lee, katanya setelah film The Crow ini katanya dia pengen ngebuka lagi kasus kenapa bapaknya meninggal. Katanya sih gitu. Jadi inget gue. Iya, nanti ini ada cocok loginya, tenang aja bro. Aman gitu ya. Mungkin kita bahas dulu cocok loginya nih. Jadi ini ada 3 fakta dari tentang kematian Brandon Lee dan Bruce Lee gitu loh, yang tampaknya kebetulan. Gue lupa ini gue dapat dari Tribun. Waduh. Gue suka nih sama yang clickbait ya gini ya. Jadi yang pertama itu film biografi Bruce Lee ya, meramalkan kematian putranya tepat sebelum dia meninggal gitu. Dalam sebuah film tahun 93 nih ya tentang kehidupan Bruce Lee. Jadi ada film dokumenternya Bruce Lee, The Dragon gitu, The Bruce Lee Story. Dia bertarung dengan iblis metafora yang telah menghantui dirinya sejak dia lahir gitu. Pada saat yang sangat menyeramkan, iblis itu bahkan menunjukkan salinan batu nisan yang sebenarnya gitu. Dan di akhir film, iblis itu tiba-tiba kehilangan minat pada Bruce Lee dan beralih menuju putranya Brandon. 2 bulan sebelum film itu dirilis, Brandon meninggal gitu. Kebetulan mungkin saja kebetulan. Kebetulan dong. Gitu. Tapi kayak wah gila, Bruce Lee-nya iblisnya udah nggak berminat nih sama Bruce Lee, dia ke Brandon gitu. Oke, yang kedua nih ya. Jadi orang tua Bruce Lee juga percaya nih ya, seseorang mengejar anak mereka. Jadi Bruce Lee itu lahir di San Francisco pada tahun naga gitu. Pada jam naga juga. Gitu, ini Sio ya mungkin ya. Tapi orang tuanya selalu menyebut dia sebagai Little Phoenix di rumah gitu. Nama seorang gadis dalam bahasa Cina artinya. Hal itu dikarenakan sebelumnya orang tuanya telah kehilangan putra lainnya, dan apabila mereka menamai Bruce Lee yang artinya laki-laki ya, dengan nama yang tidak merujuk kepada laki-laki, itu akan membingungkan roh yang mencuri jiwa anaknya. Bingung nih gue gimana ya maksudnya? Lebih ke mitos ya. Iya kayak namain anak gitu ya. Ya, ini mistis. Atap ya. Ya benar mistis nih gitu. Dan selanjutnya nih ya, dalam film terakhirnya nih ya, Bruce Lee karakternya tuh tertembak dalam kecelakaan di film gitu. Jadi ketika Bruce Lee meninggal, dia sedang syuting film Game of Death, sebuah film tentang seorang pensiunan seniman juara bela diri yang harus berjuang menuju puncak karirnya untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya gitu. Dan setelah kematiannya ya, plotnya tuh berubah menjadi bintang film seni bela diri internasional yang menangani sindikat kejahatan internasional dan bertahan dari seorang pembunuh yang menyamar di tempat syuting. Bro. Gila. Dan pada tahun 93, 15 tahun setelah film Game of Death dirilis, putra Lee, Brandon, terbunuh setelah dia secara tidak sengaja ditembak sama pistol properti saat syuting film The Crow. Kebetulan film Bruce Lee terakhirnya. Tapi emang untuk jadi suatu kesalahan bisa ya, Riz ya? Bisa lah. Bukannya cukup aneh gak sih, Fet? Iya, gue juga merasa cukup aneh sih. Iya gak sih? Kayak tapi bisa, maksud gue nggak aneh-aneh banget gitu. Masih bisa, maksudnya meskipun itu bukan peluru beneran ya, orang masih bisa mati gara-gara pistol apa sih namanya kalau gitu? Revolver kali ya kalau zaman segitu. Iya, pistol apa ya namanya? Pistol yang bohongan gitu loh, yang suka dipakai di film-film yang ada ledakannya, blare, tapi nggak ada pelurunya.
pistol kayak gitu tapi masih bisa ngelukain orang. Mungkin emang dia kenanya di part yang parah gitu, yang vital, sampai dia mungkin nyebabin kematian. Atau enggak pistol itu masih bubuk-bubukan itu masih lo tau gak sih supaya yang warna merah cetar gitu, kenapa gak pakai itu? Iya pistol kayak gitu kan pakai peluru, lupa gue peluru kosong apa gitu namanya. Wow, masih bisa ngelukain orang. Dari gue pribadi ini masih terlalu kebetulan tuh sulit sih kalau gue ya. gue sih orangnya kayak aneh aja gitu. Yang pertama dari filmnya Bruce Lee yang tahun Game of Death, setelah Bruce Lee mati ceritanya berubah jadi seorang seniman yang dibunuh karena ada seorang yang menyamar di tempat syuting dan anaknya meninggal di kondisi yang menurut gue cukup tragis gitu. Iya. Gimana, Fet? Ya, gue juga kalau lu bilang kayak kebetulan doang atau kayak kesalahan, gue juga bingung juga sih, kayaknya masih ada kayak campur tangan sengaja gitu gak sih? Tapi kok menurut gue emang awal mulanya tuh dari Rumah Berhantu sih. Udah pasti itu mah udah gak diragukan lagi tuh. Jatuh bro, jatuh ketiup bro. Kutukannya sampai 7 turunan. Iya bro, jatuh ketiup. Gila emang bener-bener gak ada bisa-bisa ya. Menurut kalian Paranoid ini apakah kematiannya Bruce Lee terlihat natural ya? Atau enggak emang ada konspirasi di balik itu? Kalau gue pribadi jujur gue pribadi untuk Bruce Lee mungkin kematiannya natural, tapi adalah triad dan lain sebagainya. Dia buka sekolah kungfu di Hong Kong yang sedangkan di Hong Kong itu masih sangat prestige banget gitu, dan itu mungkin jadi konspirasi di situ gitu. Tapi kematiannya cukup natural lah. Gitu. Gue yakin banyak yang pengen bunuh Bruce Lee saat itu. Yeah. Tapi kalau anaknya pure dibunuh. Kalau anaknya, kalau gue pribadi gitu. John Lennon juga ya kan, John Lennon juga dibunuh sama fansnya sendiri ya. Gue lupa deh karena apa, cuma menarik sih. Nanti coba gue minta pendapat lu dulu deh. Gimana Riz? Bruce Lee Kalau Bruce Lee sebenarnya peluang untuk dibunuhnya mungkin gue lebih gede sih daripada si Brandon. Karena apa ya, itu lebih susah aja gitu. Obat itu maksudnya masih bisa deh kayaknya dosisnya daripada apa kesalahan tembakan itu maksudnya masih bisa dilacak gitu. Kayak siapa sih ini yang masukin tembakan ini terakhir, dia backgroundnya kayak gimana, apa dia ada background sama triad atau enggak. Tapi kalau dicek ternyata cuma staff biasa aja, ya masih bisa gitu, kecelakaan kerja, dia salah masukin aja, ceroboh gitu. Oke. Gitu sih yang gue. Lu Fat? Gue cukup percaya dua-duanya dibunuh sih. Asik. Karena kalau untuk Bruce Lee mungkin karena memang dia lagi makin tinggi kan karirnya, jadi banyak yang nggak suka kan. Iya itu pasti. Iya kalau gue begitu sih. Apalagi obat-obatan tadi kata Faris, dimainin aja dosisnya dikit, lama-lama jadi pembengkakan otak bisa kan. Dan untuk si Brandon ya tadi Bim yang kita bahas, kayak masa kesalahan sih lagi di set gitu. Kalau gue ya. Apalagi filmnya juga mengarah ke sana ya. Nah itu tadi. Bener. Atap. Gue suka sih. Gue masih bisa memaklumi kesalahan aja sih kalau yang Brandon. Maksudnya banyak gitu. Apalagi itu kan zaman dulu ya. Iya. Masih rawan lah. Orang-orangnya juga mungkin gak se berpengetahuan kayak zaman sekarang gitu. Perfilman. Tapi kalau yang Bruce Lee itu gue tadi kayak gitu sih. Apalagi kan dia ada selingkuh lah. Oh iya benar-benar. Skandal apalah yang masih banyak memungkinkan konflik dan pertikaian gitu. Yes. Setuju. Segini aja dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa dong like biar masuk top episode, top podcast gitu. Makin berat saingannya Kapten, ya gak sih gitu. Tapi kita tetap ya konten konspirasi mungkin ada bedanya juga lah di Indonesia, ada diskusi dan lain sebagainya. Semoga kita bisa ngundang konten konspirasi yang ada di YouTuber juga ya mungkin ya, bisa kita ajak-ajak untuk di Opini Tengah Malam gitu. Semoga ada yang mau gitu kan. Tahu rekomendasi siapa nih yang bisa diajak collab ngomongin konspirasi? Oh iya, boleh banget. Atau apa kabar dunia? Iya. Sudah gila, ada juga tuh kayak gitu kan. Oke lah. Follow sosial medianya Opini Tengah Malam, Instagram, Twitter, TikTok, nonton YouTube-nya. Pasti harus ya, subscribe juga gitu. Dan segitu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye dan selamat malam.